emang kamu nggak tahu? Enggak, Neng nggak tahu. Emang siapa yang meninggal? Itu pengantin baru. Pas di situ ngelewatin sebelum rumah dia ada pohon nangka gede banget. Melihat ada perempuan sambil nangis di pohon nangka itu. Ih, kok ada cewek nangis? Udah lewat aja biasa. Nah, terus nggak lama merhatiin dari spion ada yang ngikutin. Perempuan yang tadi rambutnya ambak-ambakan tapi dia terbang. Coba dong kamu kasih wangi-wangian kek, kasih bikin dia merinding kek, biar dia tuh tahu kamu ada di sini, ngomong kayak gitu. Kamu nggak ngeliat aku kayak begini, sakit hati loh diginiin kayak gitu. Ya, halo. Berjumpa lagi dengan Bang Paul dalam acara Bincang Gaib. Nah, kali ini Bang Paul sedang berkunjung ke studionya Seram Anjir. Dan di samping saya sudah ada Kak Lala yang akan berbagi pengalaman mistisnya untuk kita semua. Gak usah berlama-lama lagi, kita sapa dulu yang punya rumah. Selamat malam Kak Lala. Malam Kak Paul. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Kak Paul sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sebenarnya makasih banyak udah diizinin mampir ke studio, ke rumah. Dan mau berbagi nih buat channel Bincang Gaib nih. Nah, boleh di-spill dikit ya nih mau cerita tentang apa? Jadi Lala nih punya pengalaman, ya ada sedihnya, ada takutnya, tapi lebih ke teror ya. Tapi terornya ini kalau bagi Lala, dia tuh memang meminta tolong terus-terusan. Tapi yang namanya dulu masih belum paham, masih belum terlalu ngerti banget yang dimaksud dunia spiritual tuh, jadi mikirnya ih serem banget tiap hari dia datang untuk minta tolong gitu. Oke. Dan kalau lain ini termasuk bisa dibilang indigo ya? Ya dari beberapa orang yang ketemu bilang seperti itu, tapi kalau Lala nggak pernah mau nganggap diri indigo sih. Oh, Ini gitu. hanya kelebihan yang dikasih Maha Kuasa aja, gift ya teman-teman. Itu kalau boleh tahu nih, aku penasaran nih tentang dunia hal seperti itu. Itu awal mulanya emang dari keturunan atau dipelajari kah atau gimana? Kalau dibilang keturunan dari uyut, dari leluhur, terus mungkin ke bapak nurunin yang harusnya Lala nih punya kakak laki-laki tapi jatuhnya ke Lala gitu. Paling Berarti kentalnya lah. dari kecil tuh memang sudah bisa melihat dunia halus itu. Iya, cuman pas kecil kan belum tahu kalau itu ibaratnya kayak Mbak Kunti atau pocong, cuman taunya dulu ih ada kakak perempuan. Terus kalau ngelihat bahasa sekarang tuh apa tuyul ya, ih ada dedek kecil. Terus kayak genderuwo itu bilangnya ada orang gede, terus berbulu, giginya tajam, matanya merah, cuman kayak gitu doang. Suka dukanya jadi indigo apa sih kak? Kita sebelum cerita kita Q&A dulu deh, penasaran. Oke, iya. Penasaran banget nih. Suka dukanya tuh bingung ya, nggak bisa dibilang suka nggak dibilang duka, cuman kayak lebih ke kenapa mesti jadi seperti ini. Tapi kita nggak boleh berbicara aneh-aneh sih, ya namanya udah pemberian yang maha kuasa ya kan, kita mau gimana kalau Allah bilang apa Sudah takdirnya udah seperti takdir itu ya udah kita harus terima. Berarti kalau kita dikasih kelebihan seperti ini, kita lahir ke dunia ini mempunyai tujuan, maksud tertentu untuk ibaratnya bisa membantu ya kan, bisa menolong juga. Sama aja ya, membantu nolong, iya sama aja seperti itu ya. Nah jadi kalau untuk Lala sih banyak ambil hikmahnya ya, karena setiap orang itu mungkin mau mempelajari seperti ini, dan nggak ada, jarang banget yang pure mungkin dikasih langsung dari Allah ya, jarang banget. Mungkin sebagian orang nilainya ini kelainan, orang aneh, orang nggak jelas kayak gitu ya. Kita mah nggak bisa nolak, namanya dikasih seperti ini ya kita jalanin aja gitu. Oke, seperti itu ya. Terus ngeganggu nggak sih sebenarnya? Kalau bisa misalkan kayak lagi di jalan nih terus tiba-tiba lihat penampakan segala macem. Kalau Lala sendiri sih udah biasa ya.
lebih ngeganggunya tuh kalau misalkan kita lagi nggak mau nih, ibaratnya ngobrol sama yang gaib atau lagi nggak mau berurusan sama yang gaib, dia tiba-tiba nongol. Ada yang ngajak main, kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ngagetin lah ya dengan wujudnya yang aneh, dengan wujudnya yang abstrak dan lain-lain. Dan itu suka kesel sih, kayak astagfirullahaladzim, ngapain sih, maksudnya ada apa sih, kayak gitu. Tiba-tiba dateng, entah dia minta tolong atau entah dia memang usil ngeganggu, tuh paling nggak sukanya kayak gitu. Oke. Dan kalau indigo itu kayak Kalala kan dipergunakan untuk membantu orang, menolong orang ya. Ada nggak sih, bisa nggak sih misalkan ada indigo lain yang salah menggunakan? Mungkin banyak ya, dan kita nggak boleh, bukan nggak boleh, dan kita nggak tahu maksudnya dia salah gunanya, mungkin belum paham nih tujuannya yang harusnya ini kemana, jadi dia ngebelok kemana kayak gitu. Kebanyakan salah gunainnya ya lebih ini sih, kayak mereka tuh belum bisa ngebawa diri, karena tiap orang punya kelebihan. Dia kenapa bisa salah gunain itu, yang pertama harus kontrol emosi, karena di mana-mana kita yang harus bisa ngebawa si pendamping tersebut. Jangan sampai kita kebawa, karena kalau kita kebawa sama pendamping tersebut ya itu yang pertama, emosi kita dimainin. Semakin emosi yang membludak gitu, semakin gak bagus buat diri kita. Jadi dia bisa ibaratnya menguasai diri kita gitu ya. Jangan sampai kita yang dikuasain dia, harus kita yang nguasain dia gitu loh. Oke, udah dapat pelajaran nih tentang dunia spiritual nih. Nah, sebelum Kalala bercerita, Bang Paul ingatin sekali lagi, buat teman-teman yang punya cerita horor atau punya cerita mistis, daripada cerita ke teman kalian lalu dibilang halu, mending langsung aja ceritakan ke Bang Paul lewat WA 085779542888, atau bisa juga DM ke Instagram kita di @paulinun17. Langsung aja kita dengarkan ceritanya. Jadi gini Bang Paul, Lala ini punya cerita pada saat tahun 2019, di mana Lala itu lagi ngontrak di daerah Tangerang Poris. Nah, kebetulan pada waktu Lala ngontrak di Poris, ini ada momen ya, di mana Lala itu pulang ke rumah ke Tiga Raksa. Ini langsung aja ya, langsung ke poinnya. Pulang ke Tiga Raksa karena memang mau ngumpul sama keluarga. Nah, pas sesampainya di rumah, Lala nih ngumpul lah, udah ketemu orang tua, udah main ngobrol segala macem, ketemulah waktu maghrib ini ya biasanya Lala sama adek kalau selesai sholat nih mau ada main gitu. Tapi pas setelah jam 6:30 lewat, itu adek tuh ngajak main ke rumah kakak tiri, namanya Iing. Nah, itu rumah jaraknya hanya beberapa blok aja ya, dari blok C ke blok E itu beda 2 blok. Nah, pas lagi mau keluar nih ke sana, karena kebetulan memang kita kalau main cuman mau wifi-an doang lah adek aku nih. Pas ke arah sana, di pertengahan jalan ngeliat kok ada bendera kuning gitu loh. Siapa nih yang meninggal? Akhirnya nyampe lah ke rumah kakak tiri. Pas nyampe sana nanya, "Ing, itu kok ada bendera kuning, emang ada yang meninggal?" Nanya gitu kan. Nah, ini ngomong, "Iya, kan lagi tuh rame," katanya. "Emang kamu nggak tahu?" "Enggak, Neng nggak tahu. Emang siapa yang meninggal?" "Itu pengantin baru," katanya. "Baru sebulan, terus dia itu meninggal kecelakaan tunggal," ya kan, kecelakaan tunggal. Terus nggak lama dia meninggal itu langsung diceraiin sama lakinya. Berarti yang meninggal ini istrinya, ceweknya, perempuan. Nah, dia ini pas Lala tanya, meninggalnya di mana? Kok bisa kecelakaan, Ing? Itu loh, katanya, jalan yang ke arah Maja baru dicor katanya. Dan konon katanya sih di sana memang banyak banget beberapa yang ingin tumbal. Bahkan kita nggak tahu tuh tumbalnya dari, memang daerah sana tuh sakral banget sih. Perkampungannya tuh, pedesaannya ini banget dah, energinya tuh kuat banget di sana. Nah, itu dia katanya ngusruk dari motor
ininya nih gerowak nih sebelah kanan, mukanya gerowak, terus kayak matanya mau ngoplok gitu, mau ngoplok. Nah udah tuh dari situ kayak singkat cerita dari jam setengah 7, jam 7-an udah mau masuk jam 9 lah ya, jam 9 itu posisi malam Jumat Kliwon. Nah terus udah malam nih, ngomong lah sama adek, dek pulang yuk, udah malam, malam Jumat kayak gitu. Tertakut ya udah puas mainannya ya kan, udah puas juga main di sana adik aku tuh. Kepikiran nih tiba-tiba pengen pulangnya lurus aja. Jadi rumah kakakku ini ke rumah si almarhumah itu satu gang. Satu gang yang harusnya Lala kalau dari gang rumah kakak langsung belok kiri, ada perempatan tuh kiri. Tapi ini kepengen banget lurus ngelewatin depan rumah si almarhumah ini. Nah, pas di situ ngelewatin sebelum rumah dia ada pohon nangka gede banget. Ngelihat ada perempuan sambil nangis di pohon nangka itu. Ih, kok ada cewek nangis? Udah lewat aja biasa. Nah terus nggak lama merhatiin dari spion ada yang ngikutin perempuan yang tadi, rambutnya ambak-ambakan tapi dia terbangnya itu kayak ngawang gitu ya, kayak ngawang. Terus itu makin jadi aja tuh bulu kuduk, makin merinding. Adek ngomong, teh adek takut katanya gitu. Udah ayo pulang. Nah dari situ kita pulang. Sepanjang perjalanan memang bener nih dia ngikutin nih. Dalam hati tuh kayak apa jangan-jangan ini kali ya dia tahu kalau Lala tuh bisa lihat dia. Sosok kuntilanak itu kayak kuntilanak itu berarti ya? Tapi mungkin itu korinnya kali ya, korinnya si almarhum ini. Kenapa ngikut? Mungkin karena tahu bisa ngelihat apa gimana? Mungkin seperti itu. Nah terus kalau kata Iing ini pas masih di sana kan ada sempat ngobrol juga ya kan. Iing bilang ini tuh udah seminggu meninggal, dia nggak ada di ngajiin katanya, nggak ada itu orang tuanya bikin pengajian, nggak ada. Jadi kayak meninggal udah gitu aja. Dan orang tua si almarhumah ini ke warga nggak pernah bersosialisasi. Orang yang berarti tertutup gitu. Iya masing-masing. Kita nggak tahu ya mungkin, tapi kalau yang Lala tahu nih karena Lala sering main di Blok E, orang sana warganya humble. Cuman mungkin dari pihak si ibu almarhum atau keluarganya yang terlalu cuek kali ya. Nah singkat ceritanya nyampe rumah nih. Nyampe rumah ada Lala, mama, bapak sama adek. Tapi adek udah tidur duluan karena dia kan besoknya sekolah. Nah, masih SD dia. Terus pas lagi ngobrol bertiga, tiba-tiba ada suara nangis. Ada suara nangis tuh, deket banget suaranya. Berarti sosoknya jauh ya kan kalau kayak gitu. Nah pas dari situ itu mama bapak ngedenger, sampai Lala tuh kaget ngebanting handphone. Astagfirullahaladzim, Lala bilang kayak gitu kan. Terus kenapa mama denger gak ada suara nangis? Iya denger, itu suara nangis sekali. Terus nggak lama 2 kali. Ini yang ketiga kali yang bikin Lala tuh sampai nutup kuping bener-bener, sampai sama mama tuh dibacain apa namanya Al-Baqarah gitu ya di kuping Lala. Terus sampai bapak tuh takbir 3 kali gebrak bumi. Pas bapak udah gebrak bumi 3 kali hilang suaranya. Takut. Di situ panas dingin, takut. Sampai aku minta sama mama bapak, Pak bobonya di sini aja. Jadi kita bobo berempat nih, ya kan sama adek tuh. Udah tuh dari situ barulah ngomong ke mama, Mak tadi pas ke Blok E Neng nanya sama Iing, itu ada yang meninggal bendera kuning. Terus mama bilang, iya emang ada yang meninggal, itu pengantin baru. Jadi berita si almarhum ini viral sekomplek di sana gitu loh. Meninggalnya dia ini rame gitu iya. Karena kecelakaan itu. Jadi sempat katanya warga di sana tuh kayak takut lah. Takutnya tuh udah dia tuh meninggalnya serem ya kan, kecelakaan tunggal, nggak ada mobil, nggak ada motor yang nabrak dia ngusruk sendiri. Terus ditambah lagi nggak ada pengajian kan, namanya di sana tuh masih beberapa yang percaya mitos-mitos gitulah di sana warganya. Terus udah tuh dari situ mama cerita kayak begitu, ini booming tahu di sini orangnya orang sono, kasihan Deneng katanya, dia baru nikah sebulan terus dia tiba-tiba kecelakaan seperti itu, terus diceraiin sama lakinya. Mungkin memang udah takdir, udah jalannya seperti itu ya. Cuman kan kayak naas banget, kasihan gitu. Dari situ
aman nih tidur sama orang tua. Selang berapa hari kita Lala jalan balik lagi ke Jakarta nih. Balik ke Jakarta, selang berapa hari Lala balik nih ke Tangerang Poris, karena kan Lala tinggal di Poris kan waktu itu. Nah dari situ kita seperti biasa ngelakuin aktivitas kerja ya kan, karena dulu zaman kerja di Dana Merchant sama BRI kan, kartu kredit tuh. Udah dari situ nggak ada ngalamin apa-apa, cuman ada momen dimana Lala nih lagi sendiri, lagi mau nonton, terus tiba-tiba kayak ada suara nangis. Jadi kayak ganggu gitu ya akhirnya. Ngeganggu, tapi kalau Lala kan orangnya biasa aja, cuman kayak ini siapa sih? Kayak gitu. Ini siapa yang nangis malam-malam? Nggak ada. Nah terus selang berapa harinya lagi ya kan, itu hampir dalam 1 bulan itu berapa kali dia datang di hari entah Kliwon sama hari Selasa, karena si beliau ini almarhum dia meninggalnya di hari Selasa. Katanya kalau hari Selasa itu ngebawa, bener gak sih? Selasa atau Sabtu gitu. Sabtu ya. Nah, salah satu ngebawa yang lain gitu. Nah itu Lala parno tuh di situ. Aduh kata Lala, jangan-jangan ini sosoknya waktu pas Lala dari rumah Iing. So suara nangisnya sama. Tapi kan kalau Lala pikir semua hantu Kunti atau hantu perempuan pasti rintihan tangisannya seperti itu kali ya gitu loh. Beda sama ketawa. Terus sempat kayak kepikiran tuh, waduh kalau Selasa amit-amit kayak gitu ngebawa, katanya udah tuh di situ doa aja, ya Allah jangan sampai ya Allah gitu, lindungin lah. Terus udah dari situ nggak ada teror lagi. Mungkin selang berapa harinya lagi, ini aku singkatin aja ya, karena lebih sering itu terornya dia kalau nggak nampakin tiba-tiba datang gitu di depan hadapan Lala, nangis, tapi lebih sering nangis, dan itu bikin kuping tuh sakit. Jadi kayak ngerasa, pernah nggak kayak kuping dengung tapi sebelah doang. Nah ini Lala ngedenger suara tangisan dia tuh cuma dari kuping sebelah doang, entah kanan atau kiri, tiba-tiba itu kan sakit banget tuh kayak gitu. Langsung dari situ selang berapa harinya ada momen dimana Lala tuh mau bikin konten. Lala terus Niki sama temennya, kita nih kayak baru inian di YouTube lah, karena abis dimonet kita rajin bikin konten. Kita bikin konten di situ, kontennya mau memperkenalkan teman gaib kita, Dede Botak. Nah jadi pas waktu tahun 2019 itu Lala sama Niki punya temen gaib namanya Dede Botak. Nah kalau sekarang kan udah ada Edwin ya kan. Nah terus pas lagi mau mediasi, si Niki kan yang biasa tukang pemasukan kalau Niki tuh. Nah pas udah siapin kanan kiri, Lala jaga sebelah sini, temennya sebelah sono. Set, oh ini Dede Botak nih mau masuk teman-teman ya kan. Udah masuk kok tiba-tiba dia lemes, dia begini nunduk, tiba-tiba nutupin mukanya. Nah nutupin mukanya, Lala kaget dong. Lagi ngelihat, kita kan kamera depan kan, lagi ngeliat kamera depan, kok begitu, pas ngadep ke sini, astagfirullahaladzim kata Lala bilang kayak gitu. Ternyata itu sosok almarhumah yang deket rumah Lala juga, yang deket rumah kakakku ini, datang lagi nangis sambil megangin mukanya kan goplok-goplok gitu. Bukan Dede Botak itu ya? Apa? Bukan teman Dede Botak nih itu berarti yang masuk? Bukan, itu Lala ngelihat pas di saat udah masuk ke badan Niki, ini ngelihat dia megang tangan begini, ini kan yang dia pegang luka yang dimana dia tuh nusuk di aspal itu, udah ngegoplak gitu loh, kayak ini kulit ngelotok gitu, terus matanya kayak mau coklat, gimana sih ya? Ngeri ya? Nah terus astagfirullahaladzim bilang gitu, ngomong sama temennya lah, ini masih ini, lalu bilang kayak gitu, ini masih almarhumah ini, aduh kenapa ini, assalamualaikum, ngomong gitu kan, tolong katanya sakit, aduh kenapa lagi ini, harus gimana, itu kan belum paham dong, belum begitu paham kayak kita nih harus ibaratnya netralin kah atau diapain kah kayak gitu. Dia cuman minta tolong, ini udah ke berapa kalinya diteror ya, mungkin yang Lala ceritain sekarang ini yang udah endingnya diteror. Itu dia minta tolong ke Lala bilangin ke orang tuanya
besok itu hari yang ke-40-nya dia. Jadi pas dia datang ke kontrakan di Poris tuh itu ke-39 harinya. Dan hari besoknya itu ke-40 harinya. Oke, di situ Lala langsung, aduh gimana nih caranya. Dia ngomong, tolong sampaikan ke orang tua saya, ke keluarga saya ingin di ngajiin, katanya gitu, mau di ngajiin. Terus aduh gimana ya, nggak lama, ya udah iya, nanti kita kirim doa ya, namanya ini binti ini gitu kan. Aku nggak bisa sebutin namanya, pokoknya almarhumah binti ini. Udah tuh, dari situ dia bilang terima kasih, keluar. Niki pas sadar itu dia kan 70/30 kan, jadi dia masih ngerasa gitu, dia ngerasa takut katanya, yang masuk beda bukan si botak katanya gitu, serem. Ya udah pas dari situ rundingin, besok gimana nih, gue harus pulang nih kayak gitu kan, gue harus nyampe ini ke orang tua gitu. Ya udah, siangnya nih pulang, pas abis sosok itu beliau almarhumah datang prepare, langsung lah nyampe rumah itu kisaran sore ya kan, sore nunggu maghrib dulu lah, nunggu maghrib baru tuh jalan ke rumah almarhumah itu kisaran abis isya, karena kan nunggu bapak Lala pulang dulu, karena harus diskusiin dulu lah ke bapak gitu. Pas bapak nyampe baru ngomong, Pak ini ada sosok ini yang orang sana nyamperin Eneng minta tolong gini. Bapak mah dengan santai ngomong, sana samperin aja, kasih tahu, orang amanah kok, kata bapak gitu kan. Ya kalau Lala kan mikir, kan Eneng nggak kenal sama beliau gitu loh, sama almarhumah nggak kenal, nggak tahu siapa dia gitu loh. Terus ya udah, akhirnya udah sana sama mamah jalan katanya gitu. Ya udah jalan lah kita, jam 7 lewat seperempat lah habis, enggak, jam 8 lewat seperempat itu kan isya dulu, nunggu 1 jam ya, jam 8an, jam 8 lewat seperempat jalan ke blok E. Pertama ke rumah kakak dulu nih, ke rumah kakak tiri, nyamperin, nanya, Ing mau tanya, emang besok 40 hariannya beliau ya almarhumah? Wah nggak tahu deh, tapi kayaknya sih udah ada sebulanan, coba Ing lihat kalender dulu katanya gitu kan. Pas dicek kalender, iya bener katanya. Emang kenapa Let? Kemanggil lalet kan, dia mah ngatain kayak gitu dia. Terus ini kemarin dia tuh masuk ke badannya Niki, katanya tolong sampein ke keluarga, ke orang tua, besok itu 40 hariannya dia minta di ngajiin, ngomong kayak gitu. Terus gimana? Tahu nih si Lala ada-ada aja kata mama gitu kan. Pusing punya anak yang kayak begini. Itu mama masih belum dibilang percaya, apa ya, aneh ya kalau orang tua mungkin mikirnya masa sih kayak gitu. Tapi pas mama ngedenger Iing bilang iya besok sih 40 harinya kayak gitu, mama kaget. Nah udah tuh dari situ ya udah, ayo Iing anterin. Nah ponakan Lala nih anaknya Iing mau ngikut, mama mau ikut dong, mau lihat hantu kayak gitu. Udah diem, kakak diem di rumah aja, takut ntar diikutin loh, kayak teteh Lala diikutin kan namanya, mamanya ditakutin lah. Akhirnya anaknya ngikut, udah jalan lah nih bertiga, karena kan dari rumah Iing ke rumah almarhumah ini kan tinggal lurus doang, 1 gang, deket, cuman beda berapa rumah, paling beda 10 lebih lah ke sana gitu. Terus pas nyampe depan rumahnya nih, deg-degan dong, takut ya, tok misi, assalamualaikum kayak gitu. Assalamualaikum Bu. Ibunya nyaut nih, siapa ya, kayak gitu nadanya. Judes gitu ya. Ada apa ya malam-malam kayak gini? Bu, ini Elis, ngomong kayak gitu kan, kakakku namanya Lisda kan. Oh ada apa ya, ngomong gitu. Bu maaf, gimana ya ngomongnya ya, kata Iing gitu kan. Udah kata mama bilang udah ngomong aja Iing gitu kan. Terus akhirnya Iing ngomong nih, maaf Bu, ini adik saya ini kan punya kelebihan katanya, dia dapat amanah katanya untuk nyampein ke anak ibu. Nah kakakku nih masih berusaha ngejelasin walaupun terbata-bata, tiba-tiba langsung nih si bapaknya ini, alah saya juga bisa nyuruh orang bayar 1 juta cuman buat ngomong kayak begini doang.
langsung disela berarti. Iya, jadi Iing tuh belum kelar ngomong, mamaku tuh sambil ngusap dada kayak astagfirullahaladzim, Iya. kayak gitu. Aku tuh namanya masih ya bocil-bocil kematian ya kan, jadi apa namanya, gondok gitu di hati, cuman bisa ngedumel ngasih, maksudnya ngomong ke beliau, aku bilang aja sebutnya kakak lah. Kakak, coba dong kamu kasih wangi-wangian kek, kasih bikin dia merinding kek, biar dia tuh tahu kamu ada di sini, ngomong kayak gitu. Kamu nggak ngeliat aku kayak begini, sakit hati loh diginiin, kayak gitu. Akhirnya nggak lama ada wangi-wangi, ini wangi banget kayak wangi, lu tahu gak kalau misalkan orang abis dikubur, itu wangi kembangnya tuh wangi banget iya, kan, kayak kembang 7 rupa kayak gitu. betul. Nah itu gak lama wangi, terus gue bilang, tuh kalau nggak percaya dia ada di samping kakaknya tuh, aku bilang kayak gitu kan. Jadi ini ada bapak, ibu, sama kakaknya almarhumah, dia ada di situ tuh. Gak lama kakaknya bilang, iya bu, astagfirullahaladzim, merinding katanya. Iya saya cium wangi-wangi. Jadi tuh wanginya nyengat banget. Dan langsung Lala tuh ngomong, saya kesini cuman untuk nyampein amanah dari almarhumah. Almarhumah ini ngomong ke saya selama dia waktu 7 hari pertama meninggal, dia tuh nggak di ngajiin sama sekali, nggak diyasinin sama sekali. Dan di sini dia cuman minta besok hari ke-40-nya woi. Jadi lu tuh sebagai orang gitu tua ngerasain gak sih? Iya. Jangan lu mikirnya cuman kayak gue masih hidup nih, ya kan? Lu nggak ngerasain anak lu tuh kesiksanya kayak gimana, susah balik ke alam atau ke tempatnya yang pantas buat dia gitu loh. Nah terus di situ baru tuh emaknya ngomong, iya sih, nadanya rendah, iya sih bener, besok 40 harinya dia, katanya gitu. Terus Lala langsung bilang, ya saya nggak tahu kan, saya aja nggak kenal sama almarhumah, saya juga nggak tahu almarhum meninggalnya kapan, hari apa, saya nggak tahu. Barulah di situ pas si ibunya ngejelasin lagi, dia meninggalnya hari Selasa. Keinget lah sama waktu yang omongannya Iing ini, ya kan. Beliau almarhumah itu di hari Selasa, ya kan, yang dimana Lala tuh berpikir aduh Selasa nih ngebawa orang gitu, takut. Udah tuh pas udah ngomong kayak gitu, ibunya sempet kayak nunduk sedih sih, kayak sedih kayak gitu. Cuman bapaknya nih yang masih nyolot, minta apa dia, mau saya keramikin warna pink, dia sukanya warna pink tuh, kayak gitu. Bilang kayak gitu bapaknya? Iya, dan sampai gue samperin, bapaknya masih ada di rumahnya. Karena gue kalau inget kesel gitu, karena gue kayak ngerasa lu bocah bisa apa sih? Iya. Masih ada kok orangnya di sana, bukan ini mah. Nah terus dari situ udah tuh Lala cuman bilang, saya kesini cuma mau nyampein amanah doang gitu. Anak ibu, anak bapak, adiknya kakak cuman minta didoain untuk ke-40 harinya dia. Kan kasian gitu, selama udah mau 1 bulan dia menclok sana menclok sini, kan nggak tenang jadinya kan, mau minta tolong ke siapa. Udah tuh dari situ ya udah pamit pulang, makasih ya. Di situ Lala nggak salaman sama mereka karena nahan nangis, gondok gitu. Nah dari situ udah pas balik, ini kan sama kakak tiri sama mama sama ini kan Lala bertiga. Itu si Iing bilang, anterin dulu, kan kita misah di perempatan, anterin, takut katanya. Ya kita tungguin tuh di perempatan, Lala sama mama, Iing jalan lah ke sana. Awas lu lalat, liatin gua, kata dia gitu kan. Iya, jadi dia tuh selama jalan harus ditungguin. Pas dia udah nyampe depan rumah pagar baru dada-dada, ya udah pulang. Selama perjalanan mama nih merinding mulu nih. Mama tuh tipikal orang yang setiap langkahnya ngaji. Entah ngaji, sholawatan, mau dimanapun mama sambil ngulek, sambil masak, itu selalu dijadiin sholawatan atau baca surat ini di ngajiin kayak gitu. Sepanjang jalan ngaji, tiba-tiba, Neng, astagfirullahaladzim, mama merinding katanya gitu. Iya nggak apa-apa, kita bertiga ngomong gitu kan. Jadi sosok almarhumah ini masih ngikutin, ngebuntutin kita. Dan dia biasa diem di rumah Lala itu di pohon jambu, nangkring. Dia tuh nangkring. Nah itu sudah tuh, dari situ udah nyampe, bapak kan di rumah tuh sembari nyabutin jenggot ya bapak tuh. Udah ngomongnya,
Apa kata dia? Ngomong gitu kan. Aku nggak ngomong. Terus aku ngomong gini ke mama, itu mama kasih tau aja tuh ke bapak. Mama bilang, ngambek tuh si Lala katanya gitu. Dianggap kayak begitulah sama orang sana. Udah dibilangin katanya. Bener pak, besok itu 40 harinya katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah diladenin kata bapak. Kalau orang mau nganggap kamu ini itu nggak apa-apa, yang penting kamu udah jalanin amanahnya kata bapak gitu. Ya udah, akhirnya udah dari situ seka-seka lah, istirahat, tidur. Nggak lama besoknya ini pas hari ke-40-nya dia ya kan, Lala harus balik nih ke Poris, ke Tangerang. Itu di hari 40-nya dia pas Lala nyampe Poris itu kisaran sore ya, sore jam 3 lewat seperempat. Itu kan asar itu setengah 4-an ya, setengah 4 ya dulu ya. Tuh Lala udah ngontek tuh, udah chat Iing nanya, Ing gimana keadaan di sana, udah ada ini belum, ngadain apa pengajian kayak gitu 40 hariannya. Nggak tahu nih kata Iing, kayaknya sih ada, soalnya udah ada tenda, ngomong gitu kan. Jadi kayak digelar gitu loh sampai ke depan rumah gitu, pada duduk gitu. Selang berapa jam kemudian adalah masuk waktu setelah sholat maghrib, Iing ngabarin katanya dari anak remaja Islam Masjid Darussalam di Adiasa ada yang nyamperin kayak ngasih kabar, Assalamualaikum Bu, ntar bilang ya ke Pak Sri nanti jam sekian ada tahlilan di rumah si ibu ini gitu. Barulah di situ Iing ngabarin lagi, ada tuh Neng tahlilan. Iing kan nggak ngikut tahlilan, itu kan bapak-bapak doang kan gitu. Udah pas Iing ngeliat anaknya sih yang ikut, karena anaknya juga anak remaja Islam juga di situ kan, anak Risjam bahasa ininya tuh. Anaknya udah Iing tuh ngabarin pas setelah Cikal pulang. Anak-anakku namanya Cikal karena kan dia Iing tahu karena udah bawa besek pulang ya kan, bawa besek. Terus baru Iing ngabarin, Neng udah tuh udah kelar nih si Cikal udah pulang kayak gitu kan. Oh ya udah, syukur dah alhamdulillah. Nah selang berapa menit Iing udah ngabarin di jam 10 kayaknya, jam 10-an kurang kayaknya sih, udah lupa inget dah, pokoknya masih siangan dah jamnya, jam 10-an tiba-tiba datang lagi sosok almarhumah ke kontrakan. Dan itu dia datang dengan wujud yang berbeda. Yang tadinya dia nampakin wujud saat dia kecelakaan, yang ininya ngelupas, yang hancur, dan itu dia benar-benar wujudnya cantik banget. Dia assalamualaikum, dia cuma bilang terima kasih, habis itu hilang pergi kayak asap gitu. Sampai sekarang udah nggak ada. Jadi udah tenang ya. Memang sosok beliau udah nggak ada, cuman dia udah dapet tempat yang tepat lah, nggak kayak waktu pas awal-awal ini masih menclok sana menclok sini mencari pertolongan. Dan alhamdulillahnya mungkin dengan dia minta bantuan sama anak bocah kayak gue, dia udah tenang. Karena gue kan cuman sebagai jembatan doang ya, semua kan udah diatur sama Tuhan gitu. Kalau gue ini bakal bisa ngejembatanin almarhum biar sampai benar-benar tenang kayak gitu. Udah sih cerita dari gue mah itu aja, cuman kok masih ingat greget gitu loh sama pihak keluarga. Berarti itu pas kalau nyampein pesan itu, berarti si sosok ini tuh nggak langsung hilang gitu ya berarti? Enggak, masih ngikutin? Masih, justru memang bener-bener dia itu kayak saking gondoknya pas orang tuanya bilang saya bisa bayar 1 juta kok buat orang yang ngomong kayak gitu. Ih lagi juga gue kepengen kagak duit segitu buat apa, gue cuma nyampein amanah. Nah disitu baru tuh nahan nangis, kesel, ngomong lah di batin, lu ini dong kasih aroma-aroma kek, bau wangian kek atau apa kek, bikin dia merinding buat mereka percaya gitu ya. Syukur-syukur bikin kesurupan gitu. Kesel. Iya. Tapi posisi kakak sama keluarga ini benar-benar gak kenal? Nggak tahu, cuman yang kenal itu kakak tiri, karena kan kakak tiri tinggal di blok E, itu rumah mertua sama suaminya, dan itu satu gang. Mungkin kalau berpikir positifnya mungkin lu siapa nih mau ikut campur urusan rumah tangga, mungkin gitu ya, makanya dia jutek ya.
Bener. Berpikir positifnya loh gitu. Orang nggak kenal juga Lala nggak tahu dia siapa, maksudnya Oke. nggak tahu itu orang baru kah di Blok E atau apa, walaupun Lala tuh memang suka main di sana, suka main sama teman-teman kan banyak di sono kan, suka zaman dulu mah kalau pulang sekolah main karet apa kan di sana, nggak pernah ngelihat orang itu gitu loh, nggak pernah tahu. Dan tadi sempat bilang kalau Bapak Kalala itu dia bisa ngerti juga nggak sih? Bapak ngerti, paham. Oh, paham juga. Paham. Jadi makanya mungkin Bapak kayak ya udah sono sampein. Harusnya Karena kan udah kalau sama-sama misalkan ini mah ngerti ya. kalau misalkan ini mah ngapain, nggak usah. Harusnya gitu Iya, ya. Tapi kan di situ Bapak pas endingnya ngomong yang penting kamu udah ngejalankan amanah. Oke. Mau itu dari makhluk hidup atau makhluk tak kasat mata, namanya amanah tetap amanah. Kayak gitu harus disampaikan. Kayak gitu. Oke, satu lagi nih pertanyaan yang bikin penasaran. Apa tuh? Itu diceraiinnya gimana tuh? Wah, kurang tahu ya Kak. Cuman memang dari mulut ke mulut, cerita dari orang sekitar kayak gitu. Karena kalau kita sih kan kalau misalkan meninggal udah tuh langsung putus ya otomatis. Iya, jadi kayak Itu ini loh apa? Kak. Mungkin memang karena yang Lala tahu nih, beliau orang kaya, almarhum ini orang kaya, makanya bapaknya nyolot tuh ngomong saya bisa bayar orang 1 juta nih ini. Nah mungkin si laki-laki itu cuma ngincer harta kali ya. Aku kurang tahu, pokoknya dari situ pas almarhum meninggal udah katanya udah nggak ada lagi, lakinya aja boro-boro datang atau apa nggak ada. Ya mungkin itu bisa dibilang entah putus silaturahmi atau cerai, kita nggak tahu kan kalau kayak gitu. Oh gitu. Oke. Itu cerita yang wah gila sih, menarik banget ya. Tapi jujur sih Kak, ini cerita belum pernah gue ceritain dimanapun. Sekalipun ada yang minta cerita dari gue tipikal orang yang nggak berani ngomong. Cuman mungkin di hari ini, di hari Jumat ini, gue memberanikan diri karena gue bener-bener ini apa ya, salah satu buat penonton juga kali ya, kalau memang kalian dikasih kelebihan atau apa, kalau memang benar kalian itu bisa berkomunikasi sama sosok yang benar-benar dia minta tolong dia atau apa, harus telusurin dulu, jangan sampai bisa dimanipulasi ya. Tapi kan kalau ini memang real kalau gue, karena gue langsung tanya ke kakak tiri gue yang tetanggaan sama dia, terus gue ngomong ke nyokap gue karena memang beritanya ini satu komplek dari blok C, blok D, blok E itu memang viral, bahkan dari daerah perumahan Taman Adiasa gitu. Tahun 2019 tuh. Wah, ini spesial nih buat para penontonnya Bincang Gaib nih. Cuma di sini dia baru cerita. Iya, kan deg-degan juga sih Kak sebenarnya. Oke, itu tadi cerita yang sangat menarik dari Kak Lala. Nah, Kak Lala ini dari channel YouTube Serem Anjir. Iya. Itu Serem anjir gitu. Serem, oh gitu ya. Iya. Serem Anjir gitu. Iya. Itu kontennya tentang apa nih Kak? Di Serem Anjir ini ada 3 segmen. Dimana kita explore, terus kita podcast, sama tarot. Tarot. Iya. Kalau untuk ini ya explore, kita paling cari-cari gedung, tempat-tempat terbengkalai. Terus kalau podcast juga sama. Mungkin kalian yang kepo mau denger ceritanya Bang Paul, mampir aja ke channel YouTube-nya Serem Anjir karena Bang Paul juga ada cerita ya. Ada cerita di Serem Anjir. Nah, kalau untuk tarot lebih ke mainnya ramalan zodiak, entah seminggu ke depan, kayak zodiak atau apa sih, pesan-pesan yang ingin disampaikan minggu ini, seperti itu. Oke, berarti banyak banget nih pilihan-pilihannya yang menarik di Seram Anjir. Jadi Bang Paul ingatkan buat kalian yang suka dengan cerita horor atau cerita mistis, langsung aja subscribe channelnya Seram Anjir. Karena di sana banyak cerita-cerita pengalaman yang sangat menarik, dan yang pasti ada Bang Paul juga cerita di sana. Oke, buat teman-teman yang punya cerita mistis dan cerita horor, daripada disimpan atau diceritakan ke teman kalian lalu dibilang halu, mending langsung aja ceritakan ke Bang Paul lewat WA 08577954288 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita @paulinun17. Nanti Bang Paul langsung yang akan balas chat dari kalian. Oke, Kak Lala, terima kasih banyak atas ceritanya. Akhir kata Bang Paul pamit undur diri. Dan Lala pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Oke.